Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Denny Firmansyah, NPM 2011010, Muhammad Ilhan Akmal 201101028, Laili Muslihah 201101033. Kami akan membahas tentang peraturan manajemen sumber daya manusia. Dalam memelihara hukum untuk pengelolaan sumber daya manusia, pemerintah Amerika Serikat membagi ke dalam 3 cabang lembaga pemerintahan. Yang pertama, legislatif, bertugas memberlakukan jumlah undang-undang yang mengatur aktivitas sumber daya manusia. Cabang ini dibagi lagi menjadi 2 majelis kongres. Kedua, eksekutif. Badan ini termasuk dalam badan yang mengawasi dan mengatur presiden. Badan ini bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang disahkan kongres. Yang ketiga, yudisial, merupakan sistem peradilan federal. Lembaga ini juga mempengaruhi hukum ketenagakerjaan dan mengadakan persidangan pelanggaran hukum. Kesempatan kerja yang setara. Kesempatan kerja yang setara atau EEO adalah suatu kondisi di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, kecacatan, bahkan asal kebangsaan. Pemerintah Amerika Serikat melakukan berbagai amandemen termasuk konstitusi, undang-undang, dan perintah eksekutif serta putusan pengadilan agar kesempatan kerja yang setara dapat terwujud. Beberapa amandemen yang dilakukan. Amandemen Konstitusi. Amandemen ke-13. Pada amandemen ini terjadi penghapusan peraturan terkait perbudakan yang ada di Amerika Serikat. Ada juga amandemen ke-14, yaitu pada amandemen ini dibuat peraturan tentang dilarang mengambil nyawa, kebebasan, atau properti hukum tanpa proses hukum. Legislasi. Pada tahun 1960-an, tepatnya periode setelah Perang Sipil dan selama gerakan hak-hak sipil terjadi berdasarkan suara dari masyarakat. Pendapatan yang sama dari ras maupun jenis kelamin, dan berhasil memberikan undang-undang sebagai tanggapan dari Kongres untuk memberikan kesempatan yang sama, dan terus mengalami penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya. Perintah eksekutif. Ada 2 perintah. Yang pertama, Perintah Eksekutif 11246. Dikeluarkan oleh Lyndon Johnson. Pada perintah ini terjadi pelarangan terhadap kontraktor federal dari diskriminasi ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal kebangsaan. Yang kedua, Perintah Eksekutif 11476. Dikeluarkan oleh Richard Nixon. Dalam perintah ini tertulis larangan diskriminasi dalam pelayanan kompetitif angkatan kerja. Peran pemerintah dalam memberikan kesetaraan kesempatan kerja. Yang pertama, ada Komisi Kesempatan Kerja yang Setara, EEOC, merupakan agen federal yang didirikan melalui Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Agen ini bertugas mengelola dan menegakkan Undang-Undang Hak Sipil terhadap diskriminasi di tempat kerja. Yang kedua, ada Kantor Program Kepatuhan Kontrak Federal (OFCCP), merupakan bagian dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberi kerja yang berbisnis dengan federal mematuhi undang-undang dan peraturan yang mewajibkan non-diskriminasi.
Yang berikutnya ada peran bisnis dalam memberikan kesetaraan kesempatan kerja. Yang pertama ada menghindari diskriminasi, yang kedua ada menyediakan akomodasi yang layak, yang ketiga ada mencegah pelecehan seksual, dan yang keempat ada menghargai keragaman. Berikutnya ada OSH atau Occupational Safety and Health. Adalah sistem manajemen berstandar internasional yang dibuat oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi secara nasional maupun di tingkat organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada tugas umum dan spesifik dari OSH itu sendiri. Ada UU OSH menyatakan bahwa setiap pemberi kerja memiliki tugas umum dan melengkapi setiap karyawan dengan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diakui atau cenderung menyebabkan kematian atau kerusakan fisik yang serius. Lalu berikutnya, OSH menghasilkan hak-hak tertentu bagi karyawan. Yang pertama ada dapat meminta inspeksi, lalu berikutnya ada memiliki perwakilan yang hadir pada inspeksi, dan yang terakhir ada diberitahu ketika ada resiko dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Penegakan UU OSH. Pertama, petugas kepatuhan meninjau catatan perusahaan tentang kematian dan cedera, lalu berikan terhadap karyawan. Nah, pada saat ketiga ini juga yang kalau misalkan dirasa terdapat pelanggaran dapat langsung dilaporkan untuk selanjutnya diselesaikan pada tahap akhir. Yang berikutnya ada dampak UU OSH. UU ini tidak dilakukan lagi menjadi jalan untuk menjalankan tingkat kesadaran yang lebih terkait keselamatan kerja. Peran keselamatan kerja dan administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan dan keselamatan kerja menerbitkan peraturan dan melakukan inspeksi. Dan jika OSH menemukan pelanggaran, mereka akan mendiskusikan masalah ini dengan majikan dan memantau respon dari mereka. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan dapat dilakukan. Yang pertama, mematuhi peraturan OSHA. Yang kedua, ada melakukan kegiatan untuk membuka kesadaran terhadap keselamatan diri. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan bahaya yang ada di pekerjaan. Dan yang terakhir, ada menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan pengalaman dari tiap pekerja. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih.